Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan aspek moral peserta didik di SD. Untuk memahami perkembangan aspek moral peserta didik di SD, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris, artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Nah, jadi moral adalah bentuk prinsip-prinsip tingkah laku, budi pekerti, atau dengan kata lain berhubungan dengan akhlak yang membentuk karakter diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan yang buruk. Sedangkan menurut Elizabeth B. Harlan, pengertian moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa moral adalah kebiasaan tingkah laku yang membentuk karakter diri seseorang. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu lingkungan dan juga orang tua. Mengapa lingkungan mempengaruhi perkembangan moral? Tentu saja, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan moral. Karena jika di lingkungan tersebut dikelilingi hal-hal yang baik, maka diri kita akan cenderung sering melakukan hal-hal yang baik. Begitu pula sebaliknya. Adapun orang tua menjadi faktor kedua yang penting dalam mempengaruhi moral. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah sarana pertama terbentuknya moral anak. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anak akan menciptakan suatu hubungan yang bermoral antara anak dengan orang lain. Nah, hubungan orang tua yang hangat, ramah, gembira, dan memperlihatkan perilaku afeksi adalah akar bagi perkembangan moral anak. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Ada beberapa tahap dalam aspek perkembangan moral. Yang pertama, tahap Hieronymus atau 4-7 tahun. Nah, pada tahap ini, seorang anak kecil selalu dihadapkan terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya yang memberitahukan kepada mereka manakah hal yang salah dan manakah hal yang benar. Yang kedua, tahap autonomus atau 10 hingga 12 tahun. Pada usia ini, anak-anak mulai tidak menggunakan dan menaati aturan dari suara hati. Adapun tahap perkembangan menurut Colbert ada 3. Apa aja ya? Yang pertama, tingkat pre-conventional. Tahap punishment and obedience orientation. Pada tahap ini, secara umum anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Yang kedua, selanjutnya, tahap instrumental relativist orientation atau hedonistic orientation. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain.
Nah, yang kedua ada tingkat konvensional. Tahap interpersonal, concordance atau good boy atau good girl orientation. Nah, pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain. Selanjutnya, tahap law and order orientation. Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Yang ketiga, tingkat fast konvensional. Tahap sosial kontrak legalistic orientation. Nah, tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Seseorang yang berada pada tahap ini menyadari perbedaan individu dan pendapat. Tahap orientation of universal ethical principles. Pada tahap ini, anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud tindakan bermoral. Nah, moralitas suatu tindakan diukur dari niat yang terkandung dalam tindakan tersebut. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.